Kita bersyukur kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara, bahwa yang penting adalah innamalnya. Kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kapan kamu? Tapi sampean sendiri kan juga pernah mengatakan, itu dawuhnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab. Kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana? Kamu 15 abad. Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana, udah malah. Assalatu wassalamu alaihi Sadatil masyayikh wal habaib wal asatidhah al izza dima izukum. Yang terhormat dan yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Abun Bunyamin dan segenap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Wakil Kapolda Jawa Barat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Polres, dan segenap pejabat yang hadir dalam acara tasyakuran ini. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kerawang dan banom-banomnya, ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor, banser, ibnu, IPPNU, dan segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama yang lain. Para tamu undangan, khususnya NU cabang Katolik, Saudara Johannes. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan bertemu muka, bersilaturahim dengan panjenengan semua, dengan Anda sekalian, dengan NU, muslimat, fatayat, ansor, banser, dan segenap keluarga besar NU Kerawang dan para pimpinan-pimpinan NU di Jawa Barat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Terus terang saya itu kaget, saya agak underestimate. Kerawang kok mengadakan tasyakuran NU ini. Kalau saya di Jawa Timur enggak kaget lah, tapi kalau di sini kaget. Saya tadi mikir-mikir, ini orang semua atau ada yang sirullah ini. Alhamdulillah, syukurillah, pada akhirnya semua orang akan NU. Ini acara tasyakuran. Kenapa kita tasyakuran? Kenapa kita bersyukur?
Kok diem saja? Seandainya saya bisa bahasa Sunda, saya pakai bahasa Sunda. Kenapa kita tasyakuran? Kenapa kita bersyukur? Orang bersyukur itu karena sadar mendapat anugerah nikmat dari Allah. Orang yang tidak sadar, tidak merasa mendapat anugerah dan nikmat dari Allah, tidak akan bersyukur. Betul? Lihat saja orang yang haji itu syukurannya 2 kali. Mau berangkat haji syukuran, pulang haji syukuran, ya enggak? Tapi belum pernah saya dengar ada orang syukuran karena sholat. Pernah dengar? Padahal itu sama-sama rukun Islam, sama-sama anugerah Allah. Ketika haji kita menyadari itu adalah anugerah Allah, ketika sholat kita tidak sadar, karena itu kita tidak bersyukur. Bahkan kita setiap kali bisa bernapas tidak bersyukur. Coba tanyakan yang di rumah sakit di ICU karena tidak bisa bernapas itu, dia akan membaca alhamdulillah yang kencang sekali ketika dia bisa bernapas. Kita itu mempunyai sesuatu yang dianugerahkan Allah besar sekali dan tidak pernah kita syukuri. Ada banyak, saya sebutkan yang besar-besar saja. Yang pertama, ini saya omongkan di mana-mana karena krisis di Indonesia ini antara lain adalah krisis syukur. Makanya tadi disebutkan oleh wakilnya Pak Kapolda, ada sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit, karena tidak tahu syukur. Orang ini banyak yang tidak ngerti syukur. Maka acara sekarang ini tasyakuran ini betul-betul penting ini. Ini saya akan bicara soal syukur. Pertama, kita tidak pernah mensyukuri bahwa kita diciptakan Allah menjadi manusia. Pernah Anda mensyukuri bahwa Anda diciptakan Allah? Sebab Allah menciptakan makhluknya jadi apa saja itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Tahu hak prerogatif? Hak mutlak Allah tidak boleh diganggu gugat siapapun. Ya sama dengan Pak Jokowi milih menteri itulah. Itu hak prerogatif. Jadi sampai setuju nggak setuju dengan menterinya nggak urusan. Itu hak prerogatifnya presiden. Pak Jokowi sendiri jadi presiden, itu hak prerogatifnya Gusti Allah, Gusti Allah. Jadi itu harus pertama kali dengan patut ini, supaya tidak kecewaan, tidak geloan, tidak segala macam. Kita diciptakan Allah menjadi manusia, itu luar biasa. Allah itu menciptakan makhluknya, ada yang seperti batu, pasir, tidak bisa apa-apa, mikir tidak bisa, ngerasa nggak bisa, sampai pecah ya mau, sampai lempar-lemparkan juga mau, sampai apa saja kan mau, dia nggak bisa menolak. Itu nomor satu. Ada yang diciptakan oleh Allah makhluk itu menjadi tanaman. Tanaman itu sebenarnya bisa berpikir, bisa berperasaan, punya perasaan, punya pikiran, tapi tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa menyampaikan perasaan dan pikirannya. Kalau tidak percaya, sampai punya tanaman apa? Punya tanaman mangga misalnya, coba kamu siksa, coba disiksa, pukulin, dia tidak akan berbuah. Itu ekspresi dia kecewa terhadap Anda. Tapi coba sampai bacakan selawat di bawahnya setiap hari, dia akan berbuah sangat lezat sekali sebagai rasa terima kasih. Ini sudah saya coba di rumah. Saya punya, kalau Anda nanti ke Rembang, hampir ke tempat saya, di depan rumah saya itu ada pohon kelapa 2. Saya tanam bersama-sama. Yang sebelah sini ini karena saya mau
ke musola untuk ngaji segala macam ini selalu saya lewati dan saya pegang-pegang. Kadang-kadang mas saya tanya, apa kabar? Baik ya. Yang sebelah sini sama sekali tidak pernah saya pegang, karena memang tidak pernah saya lewati, jarang sekali saya lewati. Apa yang terjadi? Itu yang di sebelah sini itu buahnya luar biasa, kelapa luar biasa. Sampai saya tebang, karena santri banyak yang kejatuhan buahnya itu. Yang di sebelah sini tidak. Mendengar cerita saya, anak-anak saya itu terus niru saya kalau ke sana dipegang-pegang itu. Masya Allah, kekuasaan Allah. Itu buahnya lebat sekali yang di sini. Ada makhluknya Tuhan yang lain yang lebih cerdas daripada tanaman, yaitu binatang. Dia punya pikiran, punya perasaan, bisa mengungkapkan, bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tapi kurang sempurna. Kalau Idul Adha itu induknya sampai sembelih, anaknya mbe, itu sebetulnya sedang merintih. Ya Allah, kenapa orang tuaku kamu sembelih gitu sebetulnya. Tapi kita nggak paham, karena dia sedih dan gembira mbek saja. Gembira ya mbek, sedih juga mbek. Lah kita ini diciptakan luar biasa. Bisa berpikir, bisa berperasaan, bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan kita persis seperti yang kita rasakan. Itu anak-anak muda kalau menyatakan cintanya itu luar biasa. Itu yang diomong itu sampai kelepek-kelepek. Ya. Kita diberi Allah akal dan pikiran yang tidak diberikan kepada yang lain. Kita mempunyai pikiran, akal yang luar biasa dan bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan. Tidak pernah kita syukuri ini. Kita anggap biasa. Ini nomor satu, anugerah besar Allah Ta'ala yang tidak kita syukuri. Yang kedua, di antara 7,5 miliar manusia ini, kita dipilih dengan hak prerogatifnya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikira sampean semua ini diislamkan oleh AA Kim, oleh Kiai Ahmad Rohyat, Kiai Benjamin? Gimana orang Kerawang kok ikut Kanjeng Nabi itu? Tidak masuk akal sebetulnya. Sampean itu keluarga tidak. Lah kalau habaib inilah, kalau diurut-urut masih punya darah lah sampai ke Kanjeng Nabi. Kalau sampean-sampeannya enggak apa-apanya. Tetangga juga tidak, karena kita mau ke sana masih 9 jam pakai jet itu. Pesawat jet masih 9 jam. Tetangga tidak, keluarga tidak, sanak famili tidak, bahkan lesannya saja tidak sama. Kanjeng Nabi itu afsahu man nathaqa bid-dhad. Kanjeng Nabi itu orang yang paling fasih melafadzkan dhad. Saya dan sampean tidak bisa bilang dhad. Ramadan ramlan, ridho rila, murtado murtalo. Lidah kita bukan lidahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi abajadun hawazun. Kita ono cara kodo tasawwur bangsa begitu itulah. Bagaimana kalau sampean ikut Kanjeng Nabi itu bagaimana? Padahal ada orang yang paling dekat dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih dekat dari orang ini. Namanya Abdul Uzza.
Dia ini tetangga pet. Menurut bahasa Jawa itu tetangga pet. Tidak ada rumah lagi yang langsung di sini rumah Kanjeng Nabi, ini rumah dia. Ini namanya tetangga pet. Sini apa namanya? Dempet, tetangga dempet. Bukan hanya tetangga pet, dempet, tapi orang ini adalah paman pas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu adalah ayahnya Rasulullah. Di sini memanggilnya apa? Paman. Mamang pas. Mamang pas, saudaranya ayahnya. Mamang pribadi. Tetangga, dempet, paman. Kalau di bahasa Jawa itu pamancer. Dia saudaranya ayah. Bukan itu saja, orang ini berbesanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Tidak ada orang yang begitu dekat, berbesanan sampai anak dua, bukan satu, dua. Dia punya anak laki-laki dua, dikawinkan dengan putri dua Kanjeng Nabi. Utbah dan Utaibah anaknya dikawinkan Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidina Ummi Kulsum. Dia berpisahan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Tetangga apa tadi? Dempet, paman, cer pribadi, berpisahan anak dua. Orang ini diajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya tidak mau, tapi mencaci maki Kanjeng Nabi. Sampai tidak ingat itu pada waktu Rasulullah naik di atas gunung Safa itu. Famili-familinya pada datang. Kalau saya mengatakan begini, kalian percaya atau tidak? Percaya. Kalau saya ngomong gini, percaya. Semuanya percaya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamanya tidak pernah bohong. Mereka percaya. Tapi giliran beliau mengajak mereka kepada menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah. Orang ini tadi yang tetangga dempet, paman, besanan anak dua ini langsung memakikannya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Mencaci. Kalau bahasa sini mungkin kurang ngajar kamu Muhammad. Orang tua-tua kamu kumpulkan di sini, kamu ngomongin gitu aja. Tuhan baik-baik sudah banyak kok, disuruh satu saja. Begitu dia mengatakan kepada Nabi, tabat laka ya Muhammad, kekasihnya menurunkan ayat tabat yada Abi Lahab. Ini biasa bangsa gini-gini tidak begitu kuat dengan suara saya. Ini kalau nggak ada Kiai Ruqyat ya sudah tidak bisa nyambung lagi ini. Jadi sampai mana tadi? Sampai lupa saya. Abad yada, begitu turun tabat yada Abi Lahab. Abdul Uzza itu dijulukin Abu Lahab karena dia marah terus, mukanya ini merah. Begitu turun ayat itu, langsung anaknya dua Utbah dan Utaibah dipanggil, ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak aku akui sebagai anak saya. Sayyidina Ruqayyah dicerai sama Utbah, Sayyidatina Ummi Kulsum dicerai sama Utaibah. Kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika zaman perang Badar, Sayyidatina Ruqayyah wafat, lalu
apa kalau di bahasa Jawa nguduni? Hah? Turun ranjang dari kakaknya Sayyidatina Ruqayyah ke Sayyidatina Ummi Kulsum. Ini bekas mantu-mantunya Abu Lahab. Pertanyaannya sekarang, orang Kerawang ikut Kanjeng Nabi tanpa tahu dari mana asal usulnya. Tapi Abu Lahab bukan saja tidak ikut, tapi mencaci maki ketika diajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sampean jelaskan. Tanyakan profesor-profesor yang botak-botak itu. Bagaimana Abu Lahab yang begitu dekatnya dengan Rasulullah tidak ikut Rasulullah, malah mencaci orang Kerawang pada ikut. Nanti kan tambah botak dia, nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau sampai tanyakan saya, jawabannya tadi itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab tidak bisa, nanti protes tidak bisa. Saya dekat dengan Muhammad, dia ponakan saya. Ketika lahir, saya merdekakan budak saya yang memberitahukan kelahirannya dia. Kok saya tidak diberi hidayah untuk ikut? Kenapa orang Kerawang ikut? Itu hak prerogatif. Itu hak prerogatif Allah. Tapi untuk kita itu suatu anugerah yang luar biasa. Bagaimana orang yang dekatnya begitu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita yang jauh sekali dari jarak geografis, jarak tempat maupun waktu. Kita 15 abad lebih, tapi kita masih ditakdirkan ikut Kanjeng Nabi. Ini syukur yang luar biasa. Syukur yang biasa. Nanti akan saya bicara lagi ya, yang banyak sekali. Apa yang dianugerahkan Allah itu besar sekali. Cara mensyukuri apa? Kita diciptakan Allah menjadi manusia, bukan menjadi binatang, bukan menjadi tanaman, bukan menjadi batu, benda mati. Kita bersyukur bagaimana? Biasanya kalau pembawa acara itu membawa mari kita menyatakan rasa syukur kita bersama dengan bersama-sama menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saja. Ya kan? Sampai kalau syukur begitu. Ini sering saya contohkan, syukur begini ini kurang. Sampai misalnya memberi saya baju mahal sekali, bajunya 1,5 juta harganya. Saya berterima kasih, terima kasih kamu baik sekali sih, ini mahal-mahal kok kamu berikan ke saya. Tapi sementara saya berterima kasih kepada Anda, ini baju saya buat ngelap kursi saya ini. Terima kasih ya, ini baju sudah dikasih baju ya, terima kasih ya. Kira-kira sampai seneng apa mau nempeleng saya itu? Menurut saya berterima kasih. Saya baca alhamdulillah. Tetapi saya tidak menjaga pemberian Allah. Sampai akan senang. Saya meskipun tidak berterima kasih misalnya, tapi baju itu saya pakai terus. Ada pengantinan saya pakai, Jumatan saya pakai, jamaah saya pakai. Wah, kamu sih. Wah, ini orang luar biasa. Senang saya, Kak. Besok saya belikan celana dia. Pasti gitu. Bahasa Jawanya nerimake, wong iki nerimake. Bahasa sini apa ya? Hah? Nerimaken. Nerimaken. Itu. Jadi kita diberi Tuhan menjadi manusia, kita jaga keistimewaan manusia itu apa? Akal, pikiran dan nurani. Kita jaga kemanusiaan kita, itulah syukur yang sejati. Kita jaga kemanusiaan kita, itu adalah syukur yang. Sekarang banyak orang yang tidak menggunakan akal pikiran dan nuraninya, menggunakan emosi saja.
akal tidak. Kenapa? Karena terlalu berlebih-lebihan dalam segala hal. Makanya setiap saat saya selalu menasihatkan kepada saudara-saudara saya, terutama yang NU itu, jangan pernah berlebih-lebihan dalam segala hal. Makan jangan berlebihan, itu ada dalilnya. Kalau biasanya di Jawa Barat ini ditanya ada dalilnya apa enggak. Sudah tahu kiai tanya dalil segala macam, kurang kerjaan. Kulu wasrobu wala tusribu itu dalilnya. Mau apa lagi, dalil apa? Kalau dikasih dalil hadisnya sahih apa enggak gitu. Orang Jawa Barat sama Jakarta ini luar biasa. Jangan berlebih-lebihan makan, jangan berlebihan minum, jangan berlebihan senang, jangan berlebih-lebihan benci. Kalau bisa jangan benci. Kalaupun benci jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan mendukung atau tidak mendukung, jangan berlebihan. Sedang-sedang saja. Ciri yang paling mudah diingat dari ahli sunnah wal jamaah itu adalah sikap perilaku at-tawassut wal i'tidal. Sedang-sedang saja. Termasuk beragama, jangan berlebih-lebihan. Tuhan sudah tahu potongan kita itu kayak apa, itu sudah tahu. Jangan sok-sokan lah, ya Allah, kayak kok seperti wakilnya Gusti Allah saja. Kita sudah untung hidup di akhir zaman masih ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita syukuri, jangan dibuat mentang-mentang ya. Terus dianggap orang yang kurang agamane terus wah jahanam. Ya Allah, sedang-sedang saja. Dalilnya apa? Itu kalau masih tanya dalilnya itu jahil murakkab. Karena al-ghuluwu fiddin itu jelas dalilnya mutawatir. Ya boleh di dalam beragama berlebih-lebihan itu. Sedang-sedang. Jadi kita ini yang kalau berlebih-lebihan akal yang hilang, tidak bisa adil. Orang yang berlebih-lebihan, saya kilani, bahasa sini apa, saya kilani itu, saya jengkali itu, saya apa, saya udah tidak mungkin orang yang berlebih-lebihan tidak mungkin bisa adil dalam berpikir maupun dalam bersikap. Orang yang berlebih-lebihan tidak akan mungkin bisa istiqomah. Ini dua hal yang sangat dianjurkan Al-Quranul Karim. Dalilnya apa? Kalau kita berlebih-lebihan tidak bisa kita. Benci misalnya. Kalau kita benci berlebih-lebihan, akal kita hilang. Apa yang dikatakan oleh orang yang kita benci semuanya akan salah, dan itu tidak adil, tidak akal, tidak nalar. Itu dua kali dua berapa? 4. Karena saya benci Anda, salah. Yang benar berapa? 5 kurang 1. Ini karena benci berlebih-lebihan. Itu sesuatu yang jelas. Kalau diberitahu bahwa agama itu adalah akhlak, yang mengatakan itu orang yang Anda benci, Anda mengatakan tidak. Yang namanya Islam itu bukan akhlak. Dalilnya apa? Ad-dinu kulluhu akhlak. Dalil terus saya sekarang pokoknya. Kalau sampean akhlaknya lebih baik dari saya,
maka Anda agamanya lebih baik dari saya. Itu ukurannya. Jangan pakai ukuran macam-macam. Kalau ukuran ngomong, penjual jamu lebih lihai ngomong. Kalau ukuran ganteng, banyak bintang film, banyak yang ganteng. Kalau ukuran populer, banyak yang lebih populer. Dari kiai-kiai ini tidak populer sama sekali kayaknya. Tapi lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya lebih baik, dia yang paling lebih baik Islamnya. Itu jadi pegangan kita. Bagaimana orang bisa menjadi Islam yang baik, yang akhlaknya baik? Karena dididik oleh orang yang berakhlak baik. Siapa yang akhlaknya baik? Orang yang mempunyai mata rantai pendidikan langsung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Jawab sendiri. Sampai orang NU. Sampai Allah, ini dalil saya, Quran ini bukan. Sampai Allah berfirman, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Wala yajriman itu pakai nun taukid. Ajriman pakai tasdid ya. Ini taukid. Dalam gramatika Arab ini tidak dimaknani jangan begitu saja, tapi jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum menyeretmu, membuatmu tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sampai sekali-kali kebencianmu menyeret. Artinya apa? Kita tidak boleh benci dengan orang terlalu, nanti diseret untuk tidak berbuat adil. Itu kejadian sekarang di sekeliling kita itu karena berlebih-lebihan ya. Tadi itu apa, syukur yang kedua, kita syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari sekian banyaknya kita dipilih dengan hak prerogatifnya untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mensyukuri ini bagaimana? Kita harus menjaga seperti tadi, menjaga kemanusiaan. Kita harus menjaga akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syukur yang ketiga, kita dijadikan, dipilih oleh Allah menjadi orang Islam yang NU. Kenapa harus kita syukuri? Kenapa kita tasyakuran sudah 94 tahun? Karena kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hubungannya apa? Hubungannya karena kiai-kiai yang mendirikan NU, mendirikan Nahdlatul Ulama, itu kebangkitan kiai. Saya sebetulnya menganggap bahwa Nahdlatul Ulama, ulama di sini ini bukan terjemahan kiai, tapi kiai-kiai pesantren waktu itu mencari-cari padanan dalam bahasa Arab. Kiai itu apa? Itu enggak ada. Jadi yang mirip-mirip adalah ulama. Kenapa? Karena setiap kiai mempunyai ulama, adalah ulama. Karena setiap kiai mempunyai ilmu, terutama dalam ilmu agama. Tapi tidak semua orang yang alim kiai.
Perbedaannya apa? Karena kiai adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Paham? Banyak orang alim tapi mulutnya mulia, kelakuannya brengsek sekali. Banyak sekali. Jadi kiai, makanya saya mengatakan bahwa kiai itu saya tidak menggunakan takrif yang kiai itu adalah ulama, tidak, tapi dengan mengatakan alladzina yanzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Kiai NU harus ditambahi NU. Kiai NU dulu, terutama harus kayak dulu, karena ada kiai yang sekarang. Kiai NU yang mendirikan ini itu adalah orang-orang alladzina yanzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Mereka yang melihat umat dengan mata kasih sayang. Kalau mereka di depan sendiri memerdekakan Indonesia, di depan sendiri ketika menegakkan NKRI, itu karena mereka mempunyai kepedulian terhadap umat, terhadap bangsa. Ini bukan pikiran sendiri, tapi ini meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Itu sudah hafal semua dalilnya. Ini Quran. Tapi saya tidak seperti orang Jawa Barat sama Jawa Barat sama Jakarta. Jakarta ini kalau dalil Quran tahu suratnya, tahu ayatnya, bahkan pojok berapa. Halaman sekian tahu apa. Kurang kerjaan itu. Ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafal semua sampean. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau Anda baca terjemahan Kementerian Agama itu, Quran terjemahan Kementerian Agama, insya Allah nggak paham sampean. Itu kalau terjemahan Kementerian Agama itu, Quran dipakai itu, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu yang berat terasa bagimu. Paham sampai sekarang? Saya ulangi, sungguh telah datang kepadamu seorang utusan darimu yang berat terasa baginya penderitaanmu. Paham? Padahal ini bahasa Indonesia ini. Kalau sampai orang Indonesia aja nggak paham, apalagi orang Arabnya yang. Kenapa? Karena tim yang menerjemahkan terlalu hati-hati, jadi sampai letterlek harfiah, akhirnya nggak terbaca karena gaya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia lain. Kalau letterlek ya nggak bisa. Coba ini diangkat, wah berat terasa bagiku. Sampai berdiri sini sampai besok ya, wah ya berat terasa bagiku. Jadi penderitaan umat berat terasa bagi Rasulullah, artinya Rasulullah tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Paham? Jadi Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Tum itu kalian, itu umat. Kanjeng Nabi tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Kanjeng Nabi itu kalau melihat orang lapar, pucat beliau, pucat. Karena itu Kanjeng Nabi rajin sekali amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Kanjeng Nabi lihat orang lapar saja nggak tahan. Ada sahabatnya mati, burungnya saja beliau takziah. Apa ada sekarang itu pimpinan yang takziah karena burungnya mati? Karena Rasulullah mempunyai tidak tahan melihat penderitaan umat. Dan bayangkan kalau nanti melihat umatnya digergaji kepalanya, tak tahan, orang lapar aja tidak tahan Kanjeng Nabi. Karena itu Kanjeng Nabi
amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, sampai dinyanyikan sama Imam Busiri, Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abaru fi qaulila minhu wala na'ami. Karena kanjeng Nabi itu tidak tahan. Orang yang sekarang akhir-akhir ini, orang yang tidak paham, disangkanya amar ma'ruf nahi mungkar itu landasannya adalah kebencian. Bukan, itu landasannya adalah ketidaktahanan melihat penderitaan orang. Dengan kata lain, kasih sayang, dalam bahasa lain rahmat. Karena itu kanjeng Nabi disebut Nabiur Rahmah, agamanya dia disebut ad-dinur rahmah, dinur rahmah, rahmatan lil alamin. Karena kasih sayang kepada umat, maka amar ma'ruf nahi mungkar kepada, bukan karena benci kamu saya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak, itu salah dari awal. Lihat saja, ibu-ibu itu lebih amar ma'ruf nahi mungkar terhadap anaknya daripada ayahnya, daripada tetangganya. Kenapa? Karena kasih sayang ibulah yang paling tinggi terhadap anaknya. Paham ibu-ibu? Paham enggak? Ini bahasa saya bisa dipaham enggak? Kalau enggak nanti saya belajar bahasa Sunda dulu. Jadi azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, penuh kepedulian. Jadi kiai-kiai itu ingin meniru pemimpin agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ, bukan ngilmunya saja, tapi amaliyahnya dan rasa kepeduliannya kepada umat. Dulu itu tadi disebutkan, tadi siapa, NU cabang Katolik tadi kan, dia menerangkan dari mulai Nahdlatul Wathon itu dulu kiai-kiai itu sudah ngajak bangsa-bangsanya, diajak ngajak anak-anak muda, ngajak Nahdlatul Suban segala macam, terus enggak bangkit-bangkit. Lalu kiai-kiai itu, oh kita harus bangkit saja, kita saja nanti kan ikut. Ini meniru Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika zaman Hudaybiyah itu nggak jadi umroh, itu kan Kanjeng Nabi menyuruh orang-orang supaya menyembelih hadyunya itu. Nggak ada yang mendengarkan perintahnya Kanjeng Nabi. Maka atas usul istrinya, Kanjeng Nabi menyembelih hadyunya sendiri, dan orang pun berbondong-bondong mengikuti jejaknya Kanjeng Rasul. Ini juga gitu, ketika ngajak anak-anak muda semua, orang-orang itu nggak ada yang naik, sudah kita saja yang bangkit, nanti mereka biar ikut bangkit. Nahdlatul Ulama, kiainya yang bangkit, otomatis santrinya ikut bangkit karena kiainya bangkit kok. Coba kiai kok nyapu musolanya, nanti kan ramai santri itu rebutan sapu itu. Nahdlatul Ulama. Jadi kita bersyukur kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara, bahwa yang penting adalah innamalnya. Kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kapan kamu? Tapi sampean sendiri kan juga pernah mengatakan, itu dawuhnya Rasulullah, nama amu binillah. Ya tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab. Kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal amalu ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana? Kamu 15 abad
Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana, udah malah.